Merinding, Hizbullah hingga Irak hukum berat pembakar Al-Quran yang tertangkap. Operasi penangkapan penista agama di Denmark dan Swedia memanas. If someone calling himself a politician in Sweden can burn up the Quran in front of the Turkish embassy, of course the response to it will be people gathering in squares, but it's obvious that the proper reaction must come at a government. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Dunia Islam sangat geram dengan aksi yang dilakukan oleh para penista agama di negara-negara Eropa seperti Belanda, Denmark hingga Swedia yang sampai-sampai merobek dan membakar Al-Quran atas kebenciannya terhadap Islam. Hal itu membuat Sekjen Hizbullah hingga para petinggi Irak turun gunung untuk menangkap dan menghabisi para ekstremis yang sudah menyakiti dan menghina kitab suci umat Islam itu. Tunggulah negara-negara barat azab yang akan kau dapat dari menyakiti dan menista kitab suci kami. Diberitakan sebelumnya menanggapi penistaan Al-Quran di Swedia dan Denmark, Sekretaris Jenderal Batalion Hizbullah Irak Hossein Hamidawi berupaya menerapkan hukuman ilahi yang berat terhadap mereka yang menghina Al-Quran. Ini adalah kewajiban agama dan kita harus mengambil tindakan untuk menerapkan hukuman ilahi yang berat terhadap siapapun yang menghina Al-Quran, dan pemerintah Swedia juga harus memastikan supaya penghinaan seperti itu tidak terulang lagi, ujar Hamidawi dalam pidatonya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Azab al-Halak Irak, Qais Khazali, beberapa hari lalu meminta rakyat Irak berdemonstrasi untuk mendukung Al-Quran seraya menunjukkan peradaban dan budaya bangsa negara ini. Setiap reaksi yang ditujukan umat Islam terhadap penodaan Al-Quran menunjukkan kepekaan dan juga semangat mereka terhadap agama, kitab suci, dan keyakinan mereka. Sekretariat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengkonfirmasikan kepada pemerintah Swedia bahwa mereka telah memutuskan untuk menangguhkan status perwakilan khusus negara di OKI. Pemerintah serta negara-negara Arab dan Islam mengutuk keras penghinaan yang terus terjadi terhadap Al-Quran di Swedia dan Denmark, seraya menyerukan sanksi terhadap negara-negara tersebut dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kembali aksi penistaan yang sama. Setelah Iran dan Al-Qaeda, kini Presiden Erdogan gak kasih ampun Swedia dan Denmark dihajar begini. Turki ngamuk atas tindakan yang dilakukan dua negara, Swedia dan Denmark, dan satu lagi ada Belanda, atas pembakaran dan perobekan Al-Quran yang bukan sekali dua kali saja namun hingga berkali-kali, hingga membuat Turki geram dan akhirnya memburu pelaku itu. Kami akan memberikan pelajaran dan menghajar para pelaku yang telah berani menginjak-injak kitab suci kami dan dihabisi dengan dibakar ataupun dirobek di hadapan orang. Sungguh kebencian yang sangat berbahaya. Sementara itu, Kejaksaan Turki meluncurkan penyelidikan terhadap politikus Denmark, Swedia, dan juga Belanda yang Islamofobia
dengan tuduhan menyakiti publik dan menghina nilai-nilai agama. Langkah tersebut dilaporkan kantor berita Anadolu Agensi Turki. Penyelidikan itu dilakukan setelah ekstremis Denmark, Swedia, Rasmus Paludan pekan lalu membakar salinan Al-Quran dalam 2 kesempatan terpisah. Pertama di jalur kedutaan besar Turki di Swedia dan kemudian di depan satu masjid di Denmark. Paludan juga mengancam akan membakar kitab suci umat Islam setiap Jumat sampai Swedia diterima di aliansi NATO. Edwin Wagensveld, politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida, juga merobek halaman-halaman dari salinan Al-Quran di Den Haag dan kemudian membakar halaman-halamannya yang robek di panci. Seperti yang diposting di video internet, para tersangka tersebut melakukan tindakan yang secara terbuka menyakiti kebencian dan permusuhan publik terhadap nilai-nilai suci agama Islam, Al-Quran dan Nabi Islam, dan secara terbuka menghina nilai-nilai agama yang dianut sebagian masyarakat. Papan pernyataan dalam penyelidikan oleh jaksa di Ankara, ibu kota Turki. Pernyataan itu menjelaskan jaksa membuka penyelidikan atas dakwaan sesuai dengan pasal-pasal yang relevan dari KUHP Turki. Kecaman global mengaril atas pembakaran Al-Quran dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengutuk tindakan Paludan sebagai sangat tidak sopan. Provokasi tersebut menuai protes dan kemarahan di seluruh dunia Islam, dengan Turki mempertanyakan bagaimana polisi mengizinkan protes itu dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Polisi malah mengklaim penghinaan pada kitab suci tersebut termasuk dalam kebebasan berbicara. Turki menyebut Paludan sebagai penipu pembenci Islam dan mengutuk keras izin yang diberikan pihak berwenang untuk tindakan provokatif tersebut yang jelas merupakan kejahatan rasial.